Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Nur Aini nomor 119202179 izin menyampaikan mengenai poin pertama pada pembahasan perkuliahan hari ini, yang mana yang akan saya sampaikan adalah mengenai dari pengertian psikologi agama dan tasawuf. Nah, kita ulang kembali mengenai psikologi. Nah, psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psi yang memiliki arti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara etimologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik secara gejala, proses, serta latar belakangnya. Secara umum, psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa yang normal, dewasa, dan beradab. Nah, kemudian psikologi agama. Zakiyah Darajat menjelaskan bahwa psikologi agama adalah ilmu yang meneliti pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku seseorang atau mekanisme yang bekerja dalam diri seseorang, menyangkut cara berpikir, bersikap, bereaksi, dan bertingkah laku yang menyangkut cara berpikir yang tidak terpisahkan dari keyakinannya. Karena keyakinan itu masih dalam konstruk kepribadiannya. Dan menurut Jaludin dan Ramayulis, psikologi agama merupakan ilmu yang khusus mengkaji sikap dan tingkah laku seorang yang timbul dari keyakinan yang dianutnya. Nah, berdasarkan dari pendekatan psikologi. Nah, sedangkan dari salah satu tokoh yaitu Robert Toulis membatasi bahwa psikologi agama merupakan ilmu jiwa yang memusatkan perhatian dan penelitiannya pada perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi yang diambil dari studi tingkah laku non-religius. Dari ketiga rumusan pengertian psikologi yang telah disampaikan, maka ditemukan beberapa catatan penting, yaitu yang pertama, psikologi agama menitik beratkan pada aspek pengaruh. Nah, karenanya ada yang menyebut psikologi agama sebagai ilmu pengaruh, yaitu ilmu yang mempelajari sikap dan perilaku seseorang sebagai hasil pengaruh keyakinan atau kepercayaan agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, psikologi agama mengkaji proses terjadinya pengaruh tersebut. Nah, kemudian psikologi agama ini mengkaji bagaimana prosesnya terjadi pengaruh suatu kepercayaan atau keyakinan dalam mengembangkan jiwa keagamaan seseorang. Kemudian yang ketiga ini psikologi agama mengkaji kondisi keagamaan manusia. Nah, bagaimana terjadinya kemantapan dan goncangan jiwa dalam keberagamaannya juga menjadi sebuah objek kajian yang penting pada psikologi agama ini. Dan ranah ketiga itulah yang menjadi kajian pokok dari pembahasan psikologi agama. Nah, kemudian dari tasawuf. Nah, tasawuf ini bersumber dari akar kata al, kemudian sufa, sufi, saf, dan suf. Al-Suffah berarti penghuni emper Masjid Nabawi. Saf berarti barisan sholat berjamaah, dan kata suf berarti kain yang terbuat dari bulu yang biasa dipakai para kaum sufi. Nah, sementara kata sophos berasal dari istilah Yunani yang berarti bijaksana. Nah, kemudian jika kita cermati kata tasawuf itu mengandung arti kehidupan jiwa dan mental seseorang. Para sufi pun mencontohkan para sahabat
yang senantiasa berebut untuk menempati barisan saf pertama dengan harapan hatinya dekat dengan Nabi. Jiwanya suci seperti Nabi dan para sufi berusaha senantiasa hidup sederhana dalam materi dan berjuang keras dalam mencapai kesempurnaan rohani. Dan kata sopos yang berarti bijaksana melambangkan bahwa para sufi selalu bersikap bijaksana terhadap siapapun. Sikap bijaksana merupakan sikap yang adil dan seimbang, jauh dari jiwa yang zalim. Nah, begitulah pengertian dari psikologi agama dan juga tasawuf. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Ratu, kemudian oleh Rizko, dan oleh Rizka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ratu Intan Maulida, NIM 11920201993. Di sini saya akan membahas mengenai ruang lingkup psikologi agama. Sebagai disiplin ilmu yang otonom, psikologi agama memiliki ruang lingkup pembahasannya tersendiri yang dibedakan dari disiplin ilmu yang mempelajari masalah agama yang lainnya. Sebagai contoh dalam tujuannya, psikologi agama dan ilmu perbandingan agama memiliki tujuan yang tak jauh berbeda, yakni mengembangkan pemahaman terhadap agama dengan mengaplikasikan metode-metode penelitian yang bertipe bukan agama dan bukan teologis. Bedanya adalah bila ilmu perbandingan agama cenderung memusatkan perhatian kepada agama-agama primitif dan eksotis, tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman dengan memperbandingkan satu agama dengan agama lainnya. Sebaliknya, psikologi agama seperti pernyataan Robert memusatkan kajiannya pada agama yang hidup dalam budaya suatu kelompok atau masyarakat itu sendiri. Kajiannya terpusat pada pemahaman terhadap perilaku keagamaan tersebut dengan menggunakan pendekatan psikologi. Prof. Dr. Zakia Darajat menyatakan bahwa lapangan penelitian psikologi agama mencakup proses beragama, perasaan dan kesadaran beragama dengan pengaruh dan akibat-akibat yang dirasakan sebagai hasil dan keyakinan terhadap suatu agama yang dianut. Oleh karena itu, menurut Profesor Dr. Zakia Darajat, ruang lingkup yang menjadi lapangan kajian psikologi agama meliputi kajian mengenai yang pertama, bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa atau umum, seperti rasa lega dan tentram sehabis sembahyang. Yang kedua, bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram, damai, dan kelegaan batin. Yang ketiga, mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati atau akhirat pada tiap-tiap orang. Pengaruhnya biasanya berupa meningkatnya ketaatan seseorang terhadap kepercayaan yang dianutnya, karena dia yakin akan adanya kehidupan setelah kematian, kehidupan akibat yang kekal, akhirat yang kekal, dibandingkan dengan kehidupan yang fana, serta dia yakin akan adanya hari pembalasan di mana berupa tempat kembali, yakni neraka dan surga. Yang keempat, meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka, serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. Yang terakhir, yang kelima, meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci, kelegaan,
kebersihan batinnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup tasawuf, di mana ruang lingkup tasawuf itu meliputi 4 hal. Yang pertama ada metafisika. Metafisika adalah hal-hal yang di luar alam dunia atau bisa dikatakan sebagai ilmu goib. Di dalam ilmu tasawuf, banyak yang dibicarakan berkaitan dengan masalah keimanan tentang unsur-unsur akhirat dan cinta seorang sufi terhadap Tuhannya. Lalu, ruang lingkup tasawuf ini yang kedua ada etika. Etika yaitu ilmu yang menyelidiki tentang baik dan buruknya dengan melihat pada amalia manusia. Dalam ilmu tasawuf banyak sekali unsur-unsur etika dan ajaran-ajaran akhlak, yakni hablum minallah dan hablum minannas. Lalu yang ketiga ada psikologi. Ruang lingkup tasawuf ini meliputi psikologi. Jadi psikologi itu dalam ilmu tasawuf yaitu masalah yang berhubungan dengan jiwa. Psikologi dalam pandangan tasawuf sangat berbeda dengan psikologi modern. Psikologi modern ditujukan untuk menyelidiki manusia bagi orang lain, yakni jiwa orang lain yang diselidikinya. Sedangkan psikologi dalam pandangan tasawuf memfokuskan penyelidikan terhadap diri sendiri, yakni diarahkan terhadap penyadaran diri sendiri dan menyadari kelemahan dan kekurangan dirinya untuk selanjutnya diperbaiki menuju kesempurnaan nilai pribadi yang lebih mulia. Lalu yang terakhir ada estetika. Estetika ini yaitu ilmu keindahan yang menimbulkan seni. Di mana estetika ini untuk meresapkan seni dalam diri dan haruslah ada keindahan dalam diri sendiri. Sedangkan puncak keindahan itu adalah cinta. Jalan yang ditempuh untuk mencapai keindahan menurut ajaran tasawuf adalah tafakkur, merenung hikmah-hikmah ciptaan Allah dan yang lainnya. Nah, dengan begitu akan tersentuh kebesaran Allah dengan banyak memuji dan berzikir kehadiratnya. Oleh karena itu, dengan senantiasa bertafakur dan merenungkan segala ciptaan Allah, maka akan membuahkan pengenalan terhadap Allah yang merupakan kenikmatan bagi ahli sufi, dan hal ini bersumber pada mahabbah, rindu, ridho yang dilakukan melalui tafakur dan amal-amal soleh. Adapun menurut analisa Profesor Dr. Muhammad Ataullah Ahmad MA bahwa objek pembicaraan ilmu tasawuf ini meliputi tentang akal dan makrifat, kemudian di dalamnya membahas mengenai hati dan riyadhah, yaitu latihan dalam hal spiritual. Adapun ilmu tasawuf yaitu menuntun sesuai dengan petunjuk dan membuang apa yang tidak sesuai dengan tuntunan yang berlaku. Kemudian sekuat tenaga menuju ke jalan ilahi agar mendapatkan ridho darinya. Oke, baik. Setelah tadi menjelaskan terkait ruang lingkup psikologi agama dan ruang lingkup tasawuf, maka dapat disimpulkan ya bahwa ruang lingkup psikologi agama ini meliputi hal-hal berkaitan dengan emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa, serta perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya, lalu meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka, dan pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci, serta kelegaan dalam batinnya. Adapun ruang lingkup tasawuf meliputi metafisika, etika, estetika, dan psikologi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizka Rahmawati, NIM 11920202006. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hubungan psikologi agama dan tasawuf. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa tasawuf ini dapat dijadikan pijakan jiwa alternatif dalam menghadapi problem kehidupan yang semakin kompleks. Nah, setiap orang juga membutuhkan pijakan dalam hidupnya untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan yang berimplikasi pada psikologi pada orang tersebut. Nah, tasawuf ini dijadikan pijakan karena tasawuf lebih dekat dengan disiplin ilmu psikologi. Akan tetapi, sering kedua kajian tersebut seakan terpisahkan. Padahal objek kajian tasawuf dengan psikologi agama dan juga kesehatan mental berurusan dengan soal yang sama, yakni soal jiwa. Pembahasan tentang jiwa ini tentunya dengan badan dikonsepsikan oleh para sufi dalam rangka melihat sejauh mana
hubungan perilaku yang dipraktikkan manusia dengan dorongan yang dimunculkan jiwanya sehingga perbuatan itu dapat terjadi. Nah, dari sinilah muncul kategori-kategori perbuatan manusia. Apakah dikategorikan sebagai manusia yang mempunyai perbuatan jelek atau sebaliknya, yaitu perbuatan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akhlak dalam segi agama, akhlak tasawuf lebih mendalam lagi karena dibutuhkan keyakinan dalam kejiwaan seseorang. Nah, dalam hal ini ialah ilmu jiwa agama yang meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang dan mempelajari seberapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya orang tersebut gitu ya. Nah, dalam pembahasan tasawuf ini juga dibicarakan tentang hubungan jiwa dengan badan. Tujuannya yang dikehendaki dari uraian tentang hubungan antara jiwa dan badan ini tentunya dalam tasawuf adalah terciptanya keserasian antar keduanya. Pembahasan tentang tasawuf dan badan ini dikonsepsikan oleh para sufi untuk melihat sejauh mana hubungan perilaku yang dipraktekkan manusia dengan dorongan yang dimunculkan jiwanya sehingga perbuatan itu terjadi. Nah, dari sinilah gitu ya kita bisa lihat perbuatan seseorang itu berakhlak baik ataupun sebaliknya. Nah, ditekankan pula gitu ya dalam unsur jiwa dalam konsepsi tasawuf ini tidak berarti mengabaikan unsur jasmani manusia, karena unsur ini juga penting. Rohani sangat memerlukan jasmani tentunya dalam melaksanakan kewajibannya, apalagi dalam beribadah gitu ya kepada Allah. Seseorang tidak mungkin gitu sampai kepada Allah dan beramal dengan baik kepada Allah dengan keadaan sempurna selama jasmaninya tidak sehat. Maka dari itu selain daripada rohani, jasmani pun penting untuk diperhatikan gitu ya. Nah, kehidupan jasmani yang sehat merupakan jalan kepada kehidupan rohani yang baik. Pandangan mengenai jiwa ini berhubungan erat dengan ilmu kesehatan mental tentunya, yang merupakan bagian dari ilmu jiwa atau psikologi. Dari kedua ilmu tersebut, yaitu tasawuf dan psikologi agama, ditemukan beberapa persamaan dari keduanya. Yang pertama, persamaan konsepsi tentang potensi dasar manusia. Lalu yang kedua, persamaan konsepsi perkembangan jiwa manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang ilmu tasawuf dan psikologi ini dan psikologi agama tentunya mempunyai mempunyai persamaan atau mempunyai kemiripan gitu di antara ilmu-ilmunya itu sendiri. Berkaitan juga dengan pencarian titik singgung nih di antara tasawuf psikologi agama itu dapat dijelaskan dalam beberapa temuan. Yang pertama, tasawuf dan psikologi agama sama-sama berpijak pada kajian kejiwaan manusia. Lalu yang kedua, perbedaannya hanya terletak pada metode pengkajiannya. Kalau tasawuf itu lebih banyak menggunakan metode intuitif, nubuah, ilahiyah, dan metode yang berkaitan dengan qalb atau hati dan lain-lain gitu ya. Lalu sedangkan psikologi agama ini menggunakan metode pengkajian psikologis empirik. Lalu yang ketiga, kedudukan tasawuf dengan psikologi agama ini ditemukan ketika ternyata salah satu kajian psikologi agama adalah perilaku daripada para sufi. Maka dapat disimpulkan bahwa penghayatan tasawuf ini pada dasarnya berkaitan erat dengan persoalan kesehatan mental. Namun demikian tidak berarti bahwa penghayatan tasawuf ini bertujuan untuk memperoleh kesehatan mental, karena yang pertama, tasawuf sudah muncul jauh sebelum kelahiran ilmu kesehatan mental. Lalu yang kedua, para sufi sudah berbicara tentang kesehatan ini, termasuk kesehatan mental atau yang disebut juga dengan sihoh an-nafs gitu ya. Sekalipun secara esensial isi dan maksud kesehatan mental dari para sufi tersebut, tapi tidak selalu sama dengan isi maksud kesehatan mental sebagai suatu kajian ilmu pada saat ini. Nah, dengan demikian dalam Islam, persinggungan kesehatan mental dan tasawuf
sudah dapat dilihat gitu ya pada makna kesehatan itu sendiri. Kesehatan mental menurut Islam sebenarnya tasawuf itu sendiri, yang dimana kesehatan mental yang biasa diartikan sebagai terbentuknya individu yang terhindar dari gangguan dan penyakit kejiwaan yang ditemukan dalam keadaan atau kehidupan daripada kaum sufi. Jadi, dapat disimpulkan juga dalam hubungan psikologi agama dan tasawuf ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan kesehatan mental, penyucian diri, atau juga jiwa manusia. Dalam hal ini akan terlihat adanya hubungan antara jiwa dan raga manusia, di mana ketika seseorang melakukan proses penyucian jiwa melalui riyadhah contohnya, maka akan terjadi proses transformasi diri. Transformasi diri itu seperti apa? Misalnya, ketika seseorang sudah berhasil menahan diri dari sifat amarah, maka otomatis akan terpancar pada dirinya sendiri sifat penyabar, karena orang lain akan tahu bahwa seseorang itu penyabar dari penampilan dirinya. Gitu. Adanya keterkaitan antara jiwa dan raga dalam pembahasan tasawuf inilah yang menjadikan tasawuf erat dengan psikologi agama yang banyak membahas tentang jiwa sebagai orang yang beragama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.